Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pelajar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di dalam acara IG Live KPP Pratama Lupakan. Dan kali ini bersama kami berdua, saya Andreas Bobola dan Saya William Andreas. ya betul, Du Andreas. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol lah sebetulnya ya, Ngobrol, Bang. bincang-bincang saja. Terkait topik yang sebenarnya masih in juga sampai sekarang, yaitu tentang PBK versus PSDT. Ya, lawan-lawan yang Bang ya. PBK pemindah bukuan, betul ya, kalau orang udah familiar. Nah, PSDT adalah pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, itu istilah yang sekarang lagi sering di Hype gitu Bang ya. banyak yang diperbincangkan Bang Willy. Jadi kita akan ngobrolin soal gimana sih PBK, Bang, PBK, PSDT juga seperti apa. Karena banyak yang terus terang masih banyak yang nanya nih sampai sekarang, sampai bulan ke hari ini di September Memasuki bulan 10 Bang ya. 910 dalam implementasi dari aplikasi Fortek gitu kan. Nah, oke, kita langsung aja Bang Willy. Kita bahas langsung PBK versus PSTT ya. Jadi kawan pelajar, mungkin banyak yang sudah familiar dengan yang namanya PBK atau pemindah bukuan. Jadi mungkin kita flashback sebentar Bang Willy. Bagaimana ya cerita soal PBK ini. Bang Willy mungkin ini untuk apa? Oke, Opening kita. siap. Jadi kawan pajak, kita bicara hari ini tentang PBK versus PSDT Bang ya. Mungkin bukan sesuatu yang baru. PBK ya, kalau itu sudah mungkin kawan pajak juga sudah banyak yang lakukan dulu Bang ya. Selama atau Sering. sering. Sangat sering. PBK atau kepanjangannya pemindah bukuan, itu kita perlu pahami adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Jadi Yang Bang, sesuai. Berarti tadinya tidak sesuai dong, Tidak ya? sesuai. Oke. Oke. Nah, itu biasanya Bang, umumnya kita lakukan saat kita keliru menginput kode jenis pajaknya. Ya. Atau keliru saat membuat masa pajak Bang. Masa beda. Karena dulu kan sebelum kita bicara Bang, berarti sebelum 2025 ya, atau Sebelum Fortek ya? Fortek. Oke. Kita bicara berarti sebelum masa itu kan semua pembuatan billing itu Bang bisa kita bilang manual semua nih, fully manual begitu. Mandiri ya. Namanya juga manusia. Betul. Sila. Kadang mungkin contohnya yang paling sering saya jumpai dulu Bang, waktu zaman buat PPN sama 21. PPN sama 21. Iya, gimana PPN dong? itu kan 411 211. 411 2. Ya, Kalau 21 411 121. 411 1. 411 ya. 411 21. 21. Kalau udah sekilas sama. Sama. Tapi ternyata mau coba lapor nggak bisa. Nggak bisa. Salah. Betul. Nah, kalau gitu Bang, biasanya bisa kita lakukan pemindah bukuan. Pemindah bukan namanya. Iya. Dan yang keliru tadi, misalnya dari PPN Ke kejadian benar. Saya mau dipindahin ke 21 gitu kan. Iya. Jadi ditukar dari salah PPN menjadi yang benar 21 gitu ya. Intinya begitu. atau Bang bisa juga misal Abang kelebihan bayar. Kelebihan bayar. Contoh, saya harusnya bayar 1,5 juta. Oke. Tapi ternyata silap tangannya Bang. 16 Satu bilangnya Wow. ke 600. Berarti kan ada kelebihan bayar 100.000. Kan mau gitu dong ya. Ada kecepatan ngetik di abon Atau Bang Willy nolnya nambah 1. satu Harusnya jadi ada 1 juta menjadi 1 juta ya kan? itu juga bisa Bang. Terus kelebihannya itu tuh pada dulu ya, komputer sebelum teks itu bisa kita ajukan pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu bisa ya. Oke. Lalu tadi Bang kita bicara soal versusnya. Oke. PSDT. PSDT. Nah, PSDT ini kalau pajak berarti apa yang tidak bisa kita lakukan pilih pemindah bukuan, ya udah Bang, kita buatnya di PSDT atau pengembalian permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, sebelum masuk ke seru nih ke PSDT karena ini memang fokus kita nanti kan memang ke PSDT ya kan. Cuman mungkin Bang Willy mungkin lebih kita flashback dulu dasar hukum dari PBK itu di mana sih PBK, terus nanti sebelum kita bicara soal PSDT kan, PSDT. Jadi PBK, jadi ada sebenarnya kita kalau bicara sekarang era Fortek ini, berarti kita bicara sebelum dan sesudah. Nah, kita selalu begitu. Jadi dalam
tiap bahasan topik kita kapan pun nanti itu bahkan sebelum Kortek gimana, setelah Kortek gimana, termasuk PBK Bang. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja mungkin ya tentang bagaimana waktu sebelum PBK, sebelum Kortek sama hari ini ya setelah Kortek. Bicara soal pajak kan berarti nggak jauh-jauh bicara soal ketentuan ya kan ya. Itu semua ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Kalau sebelum Kortex, Ya. itu pemindahan bukan diatur dalam PMK 2 tahun 2014. 2014 udah lama Itu itu dari udah pengalaman kita hampir 11 11 tahun ya. 11 tahun loh. Nah, tadi masih berlaku sampai sebelum Kortek kemarin. Masih berlaku soal Oke. di bulan 10 bang itu ya, bulan 10 tahun 2024 keluar tuh bang aturan baru Hmm. yang diatur dalam PMK 81 tahun 2024 24. untuk yang setelah korteksnya bang, bagaimana pemindahan bukuannya Hmm. begitu. Nah mungkin bang di sini kita bicara apa aja perbedaan hal-hal yang bisa diajukan pemindahan bukuan Iya. atau sama yang bisa diajukan pemindahan bukuan sebelum korteks sama sudah korteks Sekarang Kortek. sekarang Iya. korteks. Berdasarkan ketentuan tadi dong. Oke. Ketentuan yang sudah disebutkan tadi kan. Nah sebenarnya bang gini, kalau di PMK 22 atau sebelum korteks itu kan yang diatur ya udah pokoknya sederhananya kamu salah bayar, kamu kelebihan bayar, udah kita bisa juga Salah pembuatan billing lah gitu salah ya. pembuatan billing bang Nah. intinya. Nah di korteks bang kita, nah karena kenapa berubah nih aturannya bang ya, kita perlu balik lagi bang, kita flashback. Sebenarnya korteks itu kan sekarang bang sudah semi otomatis bang ya sekarang ya. Oke. Jadi contoh dulu kawan pajak mungkin waktu mau bayar PPN buat billing masih manual. Nah, ya. Kalau di Buat korteks fakturnya dulu, besok bapak tuh baru ketahuan berapa hasil bayar, buat manual buat billingnya lebih di JP online, baru bayar dong ya. baru dibayar harus input NTPN gitu ya. Nah, Kalau sekarang mah di korteks sudah dipermudah tuh ya. dipermudah di, iya betul. Jadi kita buat faktur, nanti aplikasi akan menghitungkan PPN-nya berapa, dan udah nggak usah ribet mikirin apa kode ya bang. Pokoknya kita Billingnya terbuat otomatis bang ya. otomatis lewat Konteksnya. mekanisme lapor SPP. Tidak hanya PPN, di termasuk juga 21 Satu unifikasi gitu ya. Nah, karena tadi bang sudah semi otomatis beberapa hal, jadi ya ada itu kita bisa mengurangi risiko kesalahan pembuatan billing tadi bang, Oke. karena semua sudah di semi otomatisasi. Iya. Begitu. Nah untuk hal-hal yang sudah di semi otomatisasi ini, berarti kan asumsinya adalah bahwa ya udah Harus benar dong. harus bener dong, nggak salah. Jadi nah untuk hal-hal yang kayak gitu di Harusnya, close lah. harusnya, PPK itu. harusnya nggak bisa lagi dong gitu ya. Nggak bisa lagi karena ya harusnya sistem yang buatin dong udah bener Nah, begitu. Tapi DPM 81 bang ya diubah. Udah kalau dulu sebelum korteks dia bisa kita ajukan pemindahan bukuan. Tapi di era korteks udah dibatasi bang. Nah. Nggak semua sekarang bisa diajukan pemindahan bukuan. Oh, tapi masih ada ya? Tapi masih ada. Masih ada. Mungkin agak apa lebih sempit gitu ya. Lebih sempit. Cakupannya lebih sempit. Kita aja Sempitnya gimana gitu? Nah di yang sekarang ya di era korteks apa aja nih yang boleh dilakukan pemindahan bukuan Di Kortek. di korteks Oke. ya. Itu diatur dalam pasal 19. Pasal 19 PMK 81. 81. Apa aja itu kok kurang lebih ada 4 item. 4 item. Yang pertama untuk penggunaan deposit pajak. Deposit pajak. Oke. Karena kan di sebelum korteks itu nggak ada ya. Nggak ada. Deposit itu baru ada di Kalau Kortek. ada di korteks. Iya. Gitu. Kedua untuk pembayaran PPh pengalihan tanah bangunan bang. Pengalihan tanah bangunan yang PPF 602. 02. Iya. Tapi yang belum divalidasi. Oke. Ada syarat yang belum divalidasi. Kalau sudah nggak bisa dong ya? Sudah nggak bisa. Oke. Lanjut Bang. Biasanya kalau itu bang salahnya mungkin salah masukin NOP, kadang sila satu angka itu juga bisa. Oke. Tuh. Terus selanjutnya Yang ketiga penetoran di muka untuk saldo biaya materai yang belum digunakan bang, untuk menambah saldo deposit. biar baterai belum digunakan. Nah, Oke. terus yang terakhir bang itu untuk jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak terutang. Pembayaran lebih besar dari pajak terutang Anda lebih lah gitu ya. Kelebihan Iya. Jadi 4 item, 4 hal terkait apa yang bisa dilakukan pemindahan di era COVID ini. di era korteks. Nah, jadi ada penyempitan ya kawan pajak ya. Jadi kalau zaman dulu asal yang namanya salah setor, mau salah asal pajak, atau salah kode jenis, kode pajaknya, jenis pajaknya, kode jenis setorannya, atau salah di BPK-nya, pokoknya BPK. PPK. Gampang kok.
Pokoknya pun BPK gitu ya. Kalau kalau BPK, Nah, sekarang jadi masalah kemudian pada ketika kemudian muncul era kontak ini, kemudian yang tadinya kaum pajak salah setor, ternyata tidak bisa PBK lagi loh. Gitu ya. Nah, Oke. jadi Pak saya salah setor nih, salah masuk pajaknya bagaimana dan sebagainya. Gimana itu? Berarti PBK tadi nggak bisa dong. Karena sudah semi otomatis kata Bang Willy tadi, maka solusinya gimana? Apakah ada solusi lain gitu? Ada. Apa solusinya? Ya lawannya PBK. Lawan PBK Versus itu yang lain. Iya, jadi si si PS lagi. PSDT lagi. Jadi jangan khawatir ya kalau jadi kalau misalnya kadang memang di kemarin ada kekhawatiran loh, Pak gimana Pak gitu ya, saya sudah salah setor nih apanya, terus katanya PBK nih nggak bisa lagi gitu loh. Masa uang saya tinggal gitu aja, makanya nggak terpakai gitu. Gitu. Jadi kalau gitu kan yang tadi yang tidak sesuai menjadi sesuai PBK tadi kan. Nah sekarang berarti masih ada solusi yaitu dengan namanya sekarang yang namanya pajak inflasi tidak terutang atau PISDT kalau pajak. Jadi ini yang sebenarnya mau kami gali, kita gali hari ini bahwa ternyata satu hal kesimpulan bahwa PBK atau pembelian masih ada ya, masih ada khawatir masih ada, cuman skupnya dipersempit gitu ya. Jadi karena dipersempit maka hal-hal yang tidak bisa dilakukan upaya pemindah buka maka kita alihkan ke namanya PSTT. Begitu kan Bang Willy? Jadi PBK gimana Bang Willy? Kayaknya sudah clear ya? Udah clear ya. Kalau aja artinya ada 4 hal yang bisa dilakukan kalau aja terkait pemindah bukuan itu dari tahun yang sudah dibahas oleh Bang Willy tadi ya, difusi ya. Biar materai sama pengalihan tanah dan sama yang pajak kelebihan pembiayaan pajak gitu ya. Itu jadi di luar itu maka kita harus mindsetnya kita harus PSDT. Tapi apakah seperti itu ya? Tapi nggak, makanya kita gas. Mungkin kita langsung ke PSDT kali Bang ya. Oke Bang, kita sekarang ke PSDT. Jadi PSDT ini sebenarnya barang baru atau enggak sih Bang Willy? Kalau bilang barang baru kan sebenarnya juga barang baru ya. Bukan ya? Bukan karena kontak ya? Bukan. Oke. Karena apa? Karena sebelumnya pun Bang, PSDT itu sudah pernah diatur. Sudah ada? Ada. Dalam Perda 187 tahun 2015. 2015 udah lama juga. Bahkan jauh lebih lama Bang dibanding si PBK tadi. PBK tadi kan tahun 2022 ya. PBK 2014 sorry. Sama. Hampir sama ya, selisih setahun aja. Setahun gitu. Jadi ya PBK diatur, baru ada Bang di PSDT. Di Permas 87. Namun memang yang sederhananya gini. Kalau dulu PBK yang diatur segini banyak, PSDT segini. Sekarang kebalikannya. PBK segini, PSDT yang segini. Jadi lebih banyak Bang diatur. Gitu. Intinya kalau PSDT itu ya pokoknya ada pajak yang pajak yang tidak terutang atau yang seharusnya tidak terutang, itulah yang disebut dengan PSDT. Di luar itu kalau ini PBK sebetulnya. Jadi sebenarnya PBK sama PSDT ini kan lingkupnya itu hampir sama, cuma bagiannya aja yang tidak berapa persen gitu ya. Dari sebelum kamu ini tadi memang PBK itu kalau zaman dulu tuh mungkin kalau kita bilang dari skup 100% itu 70%. PSDT-nya 30%. Jadi yang silakan yang nggak bisa PBK ya PSDT 30%-nya. Tapi sekarang dibalik tuh kaum pajak. Jadi kalau di era kontak ini justru mungkin PBK-nya 30%. Ya PSDT kita balik dari 70%. Artinya sebenarnya kan kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara PBK sama PSDT itu beririsan ya sebetulnya. Beririsan bahwa itulah yang selalu mekanisme ada kesalahan setor atau apa pajak yang tidak terutang kan hampir mirip-mirip ya sebenarnya. Cuma baginya aja yang berbeda. Oke. Kita masuk ke PSDT sekarang Bang. Jadi kalau dulu itu ya intinya begitu ya, ada pajak yang pajak yang tidak bukan pajak atau pajak yang selalu memang tidak terutang gitu ya. Atau salah potong, salah pungut gitu kan. Intinya kalau pakai lah. Kalau pakai artinya duit saya gimana? Saya mau minta balik Bang. Silakan, namanya mekanisme PMK 187. Dulu terkenal dengan pembayaran pajak PMK 187. Sekarang ini aturannya PMK 187 ya. Sekarang Bang, kita di kota PSDT seperti apa Bang? Berarti sama Bang problemnya. Jadi diatur dalam intinya sama ya? Sama. Diatur dalam PMK 81 tahun 81. Cuma beda begini. Kalau dulu kan PBK itu kan dia sama, tetap sama-sama membutuhkan penelitian manual ya.
baik PBK maupun PSDT penelitian oleh petugas pajak. Tapi kalau sekarang memang si PBK itu sudah otomatis PBK otomatis second system, dan yang nanti yang permohonan PSDT lah yang kita teliti Bang oleh petugas pajak. Gitu. Betul. Nah, mungkin Bang kita bicara ini konteksnya apa aja nih Bang ya, berarti ya apa aja permohonan yang Karena tadi kita udah bahas bahwa PBK tuh apa aja yang bisa. Ada 4 item tadi kan. Nah, kalau PSDT ini harusnya lebih luas dong. lebih luas lagi. Malah lebih luas dari PBK. Apa aja Bang? Kalau misalnya kita klasifikasi nih Bang ya, ada kurang lebih 6 klasifikasi pembayaran lah ya kan. 6 case ya mungkin ya. Case 6 yang case seperti yang sering dilakukan, yang bisa dilakukan di apa namanya? PSDT ya. Iya. Oke. Yang pertama, kita ngomongin soal pengeluaran PSDT terkait dengan kelebihan pembayaran atau pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu. UMKM ya. UMKM Bang ya, PP 55 tahun 2022. Ya. Contohnya Bang sederhananya. Kalau semisal dulu abang bayarnya misalnya seharusnya bayarnya 1 juta di masa itu. Lalu ternyata silap bayarnya 1,2. Nah, 1.200.000 itu Bang, 200.000 itu kan bisa Bang pindah dudukan ya. Iya. Tapi Bang sekarang nggak bisa kalau itu. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai pelaporan. Jadi atas yang 200.000 itu yang kelebihan itu, abang nanti bisa ajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Karena yang pembayaran yang untuk bagi wajib pajak yang memiliki pada kebutuhan tertentu tidak Bang sekarang tidak bisa lagi dilakukan BPK. Kalau dulu bisa aja BPK 200.000 gitu kan. Bisa. Sekarang karena terbit aturan baru yang membuat bahwa transaksi itu tidak bisa dilakukan BPK, maka harus lewat PSDT. Betul. Oke, yang kedua sekarang ya, ini terkait dengan nilai pembayaran yang belum digunakan Bang. Jadi permohonan atas pembayaran yang belum digunakan. Contoh paling gampang deposit pajak. Ya. Semisal kamu naruh deposit nih di 1 miliar dong gitu. Sudah lah ya. Terus saat itu kan deposit dong pada dasarnya akan dipakai untuk apapun ya, pembayaran pajak apapun ya. Di akhir tahun ternyata setelah selesai semua pembayaran kewajiban sisa 50 juta. Oke. Kan ini kan deposit uang nganggur sekarang ya, Uang nganggur. Nah itu bisa Bang ajukan PSDT. Ya. Jadi untuk pembayaran yang digunakan. Ya. Ataupun semisal Bang untuk pembayaran PPh final pengalihan Bang. Misalnya ya belum terbit keterangan Bang ya. Kalau terbit kesukaan, andai atau misalnya itu tidak jadi digunakan, itu juga bisa kita ajukan pengembalian. Jadi itu yang belum digunakan tadi deposit ya. Iya. Deposit. Oke, lanjut ya Bang. Ini ketiga Bang. Yang ketiga itu terkait dengan pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan Bang. Pembayaran yang dengan pelaporan. Ini contohnya gimana? Nah ini contohnya untuk kodifikasi atau juga untuk semisal ini Bang, abang bayar PPh final UMKM yang PP 55 atau pasal 25 badan, pasal 25 orang pribadi Bang. Iya. Kan ketika abang bayar udah dianggap pembayaran pelapor nih. Jadi ini yang angsurannya. Iya. Jadi kalau angsuran ini dianggap sedang melakukan pelaporan ya. Yang sudah pelaporan. Ketika nanti itu dianggap sudah masuk ke SPT, jadi Bang nggak bisa semata-mata langsung di PPKN gitu aja. Iya. Jadi harus kita ajukan pengembalian pajak yang seharusnya terutang. Betul. Atas itu. Gitu ya. Jadi ingat ya, ini yang ketiga ini hati-hati jadi ini pembayaran dipersamakan dengan pelaporan. Dipersamakan ya kalau aja. Jadi kalau kita contohnya tadi payroll 125 dari pasal 25 itu kalau kita bayar angsuran tuh berarti kita anggap sebagai kita sudah melakukan gitu kan. Jadi itulah masuk dari pembayaran PSDT terkait pembayaran yang dipersamakan dengan keluaran. Itu yang dipersamakan misalnya. Jadi boleh dong kita kembalinya kalau ada salahnya gitu ya. Oke, ini mungkin hampir nih yang keempat nih Bang. Yang keempat Bang, ini juga terkait dengan pengembalian karena terkait SPT Bang. Terkait SPT. Contoh,
abang ngelapor SPT masa modifikasi Modifikasi. atau bulan 1. Ya. Nah, misalnya nih, abang ngelapor SPT normal, Oke. bayar 2 juta. Bunyi SPT-nya bahwa turun bayar 2 juta. Nah, Oke. ternyata ada salah data input. Seharusnya cuma bayar 1,8. Kebetulan dong, Iya. kayak gitu. Nah, nanti bang ya berarti ada kelebihan tuh. Atau ada bukti potong yang dibatalkan gitu ya. Jual gitu bang ya. Nanti ya, itu kan mau terkait dengan SPT. Artinya apa? Artinya kan mau sudah nyapu untuk pembayaran dong di SPT-nya. Oh, ada kelebihan dong ya. Ada kelebihan dong. Nah, artinya kalau kelebihan itu kita ajukan permohonan pajak yang sudah ditetapkan. Ya. Oke. Jadi itu bedanya kalau hanya antara yang poin 3 sama poin 4 ya. Mirip ya. Kalau yang poin 4 ini terkait dengan Pembayaran yang dipersamakan. ya terkait dengan SPD. Terkait dengan SPD artinya kita yang melaporkan SPT-nya. Tetap kita melaporkan SPT-nya. Jadi SPT itu menyebabkan menjadi lebih bayar gitu ya. Ada kemudian baik karena salah input atau salah pembuatan bukti potong atau akta dan sebagainya, maka kemudian timbullah namanya kurang bayar. Kalau itu lain kita PSBB. Kalau yang poin 3 ingat ya, poin 3 itu karena dipersamakan ya, ingat dipersamakan ya. Jadi dipersamakan. Jadi ini dipersamakan pelaporan ya. Oke, yang kelima. Yang kelima, nah, ini juga terkait dengan bukti transaksi. Nah, contoh bang seperti faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi misal abang dapat bayar nih pajak, dan berdasarkan pakai faktur pajak bang, dokumennya atau dokumen yang bersamakan dengan faktur pajak. Tapi kita dibatalin atau nggak jadi bang? Nggak jadi. Oke. Itu bang nanti kan berarti kita kelebihan bang ya. Kelebihan ya. Itu bang nanti juga bisa diajukan beda. Diajukan PSD. Pengembalian. Pengenaan pengembalian. Jadi ada kesalahan pembuatan misalnya bukti transaksi yang disamakan ya tadi. Oke, ini jelas ya. Yang terakhir bang ya. Ya Pak. Nah ini permohonan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKP KPP sebelumnya. Nah ini bang tentu mungkin kawan pajak mungkin bang yang pernah dapat surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bang ya. SKP KPP. Nah misalnya jumlahnya sekian, ternyata yang dibalikin baru sekian bang. Misalnya jumlahnya 1 miliar, lalu dibalikin baru sisanya. Sisanya dan juga SPT lagi. SPT. Oke. Nah, jadi ingat ya, kamu baca ada 6 case kemungkinan yang bisa kamu baca jumpai ketika dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Itu mungkin ya kemungkinan terjadi hal-hal yang sudah disebut tadi sama Bang William, ada 6 ya. Ada 6 hal itu. Jadi 6 hal itulah yang bisa dilakukan upaya namanya permohonan PISTP ya, PISTP. Tapi yang sering mana bang ini kira-kira? Yang sering itu bang biasanya terkait dengan SPT atau pembayaran yang belum digunakan atau pembayaran bersama dengan pelaporan. Itu biasanya kok nggak belum digunakan sama SPT, pembayaran yang bersama dengan SPT sama yang pelaporan tadi ya. Iya. Sama SPT. Biasanya bang itu sih yang sering kita terima. Atau kalau gampangannya biasanya ini ya, yang biasanya dulu orang PBK, itulah dia yang sering diajukan oleh kawan pajak semua sekarang ini. Jadi saya Pak, contoh ya, sekarang kan gini gampangannya. Pak, saya kalau yang tadi PPN harusnya PPN Pak 4111 saya setor pas, tapi kan nggak mungkin habis sekarang ya. Nggak mungkin ya. Tapi kalau ini terjadi di tahun 2024 bisa jadi Pak. Bisa di. Nah, jadi ingat ya, ini mungkin case yang sering terjadi bahwa kalau kita bicara soal kohek, maka hal yang tadi disebutkan ini sebenarnya tidak akan mungkin terjadi. Tapi case tahun sebelumnya ya. PSTP ini bisa diajukan untuk case sebelum Fortek. Misalnya tahun 2024, kawan pajak mau melakukan penyetoran pajak untuk tahun 2024. Dan ternyata salah, harusnya PPN 411211, ternyata disetornya PPN 21. Betul. 411121. Maka itu gimana Pak? Saya udah setor
300.000 misalnya, 300.000, maka gimana ya, harus dilakukan namanya upaya PYSPT. Meskipun kan pembayaran sebelum bayar OPEX ya. Betul, jadi tetap harus, jadi nggak bisa PBK lagi. Pak, ini kan kasus lama Pak, tahun 2024. Enggak. Jadi memang PBK sekarang dikunci, sudah tidak bisa, baik untuk transaksi yang di era Kortek 2025 sekarang ataupun pembayaran sebelum Kortek 2024 ke bawah gitu kan Bang? Iya. Nah, jadi ingat, jadi kalau memang kalau pajak menemui kasus seperti itu, kesalahan setor yang dulu bisa di PBK, ya berarti sekarang harusnya Kayaknya deh. PYSPT. Jadi jangan khawatir sebetulnya ya. Kalau Ada solusi dong ya. ada solusi. Jadi Pak cuma 1.000 perak Pak misalnya. Ya kalau pajak mau ngambil silakan. Harus PYSPT meskipun cuma 1.000 perak. Ini bukan masalah angkanya ya, kalau pajaknya 1.000 perak pun kalau memang kalau pajak mau minta lagi harus namanya PYSPT. Bukan nggak boleh, nggak bisa PBK aja Pak, kan sedikit kali katanya. Tidak, tapi tetap harus namanya lewat PYSPT. Ada saran nggak sih Bang kalau PYSPT ini Bang, kira-kira Bang? Sekarang masih ada Bang ya. Masih ada ya? Itu mungkin Bang tadi kita jelasin kan apa aja nih pembayarannya ya kan Bang ya. Karena memang itu kan terkait dengan kita mengajukan permohonan dong. Karena nanti kan ketika kita mengajukan permohonan, baik itu nanti di Cortex Iya. atau di KTPD gitu ya, kantor basis semua tadi permohonan wajib pajak, permohonan pajak akan diklasifikasikan Bang ya berdasarkan mana tadi pembayarannya Bang. Yang 6 Yang item 6 tadi. sama yang 4 item tadi Bang yang di PPK tadi. Oke. Itulah tadi kalau saja kita menjelaskannya ya ada 4 sama ada Yang PBK 4, yang yang 6. Nah, Tuh, ya. Nah, kalau tanya persyaratan, berarti ini Bang soal yang PSDT lah ya kita bilang ya. Ya. PSDT pertama kalau pajak tentu nanti NTPN Bang ya. NTPN sudah tervalidasi oleh sistem. oke, masuk itu sebenarnya untuk permohonan ini kalau pajak sebetulnya kan harusnya diajukan lewat Kortek kan. Bisa. Baik Kortek, tapi masih mengakomodir, Masih ada masih mengakomodir secara manual. Tapi ya intinya baik secara manual maupun lewat Kortek nanti harus akan pajak siapkan ini syaratnya. Oke. Kalau untuk yang secara sama aja sebenarnya ya. Baik itu manual atau Cortex nanti pastikan ya sudah tervalidasi pembayaran Bang ya di sistem. Atau NTPN sudah ada lah gitu Bang ya. Sudah muncul. Sudah muncul. Hmm. Kedua nanti pastikan kawan pajak kalau nanti ngajukan secara manual Bang, ya pasti isi form ya tentunya ya. Ada form yang Ada harus form diisi. isi. Tapi kalau ngajuin Cortex Bang nggak perlu. Nggak perlu kan, tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja Bang. Lebih Oke. mudah memang dari Cortex. Ya. Terus nanti kawan pajak, ini baik online maupun offline nanti sama-sama harus menyertakan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang Bang. Perhitungan pajak yang seharusnya terutang. Perhitungannya seperti apa sih kalau PPN itu misalnya saya bayar berapa DPP-nya, berapa PKE-nya, DPP nilainya begitu aja. Intinya sebenarnya kan intinya ya kalau pajak kalau bisa kita sampaikan di sini ya Mbak. Yang penting adalah Kronologis. Betul. kronologis dari Pembayaran pajak itu Bang. pembayaran pajak yang menurut kawan pajak mau diminta. Saya ini sebenarnya kan kalau kita bicara soal PBK dulu kan bahwa saya ada kesalahan dari penyetoran ini ke sini. Harusnya ini maunya saya begini. Nah, sebenarnya sama aja ya kawan pajak ya. Kalau di PSTT itu sebetulnya adalah kronologis itu mau menyampaikan bahwa saya salah gitu. Contoh tadi kan kita selalu bahas soal yang TPN yang 411, 211 atau PPN 01, maka kronologisnya juga begitu. Kawan pajak sampaikan bahwa saya akan melaporkan SPT masa PPN masa pajak misalnya Oktober 2024 senilai 10 juta misalnya kan 10 juta. Namun dalam pembuatan kode billing saya mengalami kekeliruan sehingga saya membuat billingnya 11121 senilai 10 juta. Maka atas sehingga atas kekeliruan tersebut saya mau memohon untuk pengembalian gitu. Intinya ada kronologis yang jelas kawan pajak menyampaikan di situ di Permohonan ya. di permohonan. Itu sama yang tadi kalau intinya pegang pajak yang tidak benar itulah. Jadi ada kronologi yang jelas bahwa saya harusnya itu setornya begini, tapi saya salah. Saya melakukan pembuatan bikin itu salah, harusnya begini. Demikian juga dengan alasan-alasan lain, misalnya dengan salah NBWP-nya dan sebagainya, itu yang harus disampaikan dalam kronologis itu ya Bang ini ya. Nah, sama Bang, tambahan satu lagi mungkin
ya ketika kita mengajukan bang pastikan sudah, kalau manual bang nanti kita masukin nomor rekening ya sidangnya, untuk nomor rekening. Sama kalau nanti di konteks juga pastikan untuk pajak, kawan pajak juga sudah mengupdate nomor rekening kemana nanti dananya akan dikembalikan. Nah, Kayak gitu ya. oke, jadi itu ya kawan pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau mengajukan permohonan PSP, pastikan tadi apa namanya NTP-nya sudah ada. Yang kedua ini penting banget, Perhitungan. bukan Gimana? apa namanya pastikan belum dilaporkan. Oh iya, oke ya, benar. Jangan nanti kok udah dilapor, Saya sering balik. maksudnya Nggak boleh. maksudnya belum dilaporkan gimana bang ini ya. Jadi gini tadi misalnya contohnya di PPN Oktober 2024 gitu ya, saya mau minta pengembalian dong yang 10 juta tadi. Harusnya dong nilai 10 juta tadi belum dilaporkan dong di SPT Masa PPN Oktober 2024. Nah, kami akan petugas akan meneliti nanti apakah di PPN SPT Masa PPN Oktober ada nilai yang NTP tersebut dilaporkan. senilai 10 juta tersebut. Jadi harusnya kalau memang itu mau diminta, berarti harusnya belum ada laporan bang di situ gitu ya. Jadi kalau memang menurut kaum pajak itu salah, berarti harusnya tidak dimasukkan di situ, gitu ya. Ataupun kalaupun sudah selisihnya bang ini bang. Ya, pokoknya artinya senilai NTP itu jangan dilaporkan semua. Nah, jadi itu pastikan kamu aja ini. Kami sering nih bang, sendiri diminta nih, tapi ternyata di lapornya masih ada. Maka dengan segala hormat kami mungkin petugas tidak akan memproses atau menerima pengumuman tersebut. Jadi ya ditolak untuk itu kan bang Willy ya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi jangan lupa nanti juga. Oh iya bang Willy, Mas Yandu harus melampirkan tadi selain perhitungan tadi sama bukti potongnya juga harus di ada daftar bukti potong ya? Ada bukti potong dilampirkan saja gitu ya, bukti potong. Meskipun kami juga lebih curang ngecek lagi gitu kan, mungkin memang ada pembayaran tersebut sudah masuk di apa namanya seperti lawannya penerimaan di apa namanya NTP-nya sudah ada atau belum, nanti dicek lagi. Jadi pastikan itu semua sudah dipenuhi, nanti baru bisa diajukan permohonannya. Gitu ya Bang Willy? Betul. Iya. Oke Bang Willy, jadi itu kalau di tata cara saya rasa nggak sulit ya? Nggak sulit ya? Lebih mudah sih bang. Nggak di kontak gampang ya? Gampang bang. Di menu pembayaran? Semua di menu pembayaran ya? Iya. Karena kalau kamu aja mau kalau manual nanti sebenarnya kan secara manual nanti akan ada sih formulir yang disediakan di KPP. Nah itu bisa diisi, nah nanti petunjuknya ada gitu ya, bisa ditanya gitu ya petunjuknya. Lampirnya tadi ya kronologis atau kartu pajak terutang, terus dipotongnya, nanti dilampirkan. Kalau di secara online by Kortek nanti juga begitu. Nanti di menu namanya menu pembayaran restitusi pajak. Dan pajak apa yang harus diisi sama, gitu ya. Sama dengan apa sebenarnya yang dilakukan pada mengisi formulir secara manual, gitu dari itu. Jadi sebenarnya tidak sulit nih Bang Willy untuk jauh lebih mudah untuk apa namanya permohonan untuk pemberian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi kalau jangan khawatir kalau misalnya ada kekurangan pembayaran pajak dan sebagainya, itu masih ada solusi. Jadi ini sebenarnya ini solusi bagi kawan pajak. Sebenarnya untuk ini ya kawan pajak ini biasanya case-nya itu adalah yang paling sering adalah untuk mengakomodir PPK yang sudah ditutup sehingga wajib pajak tidak bisa meminta atau meminta hubungan atau meminta uang untuk 2024 ke bawah. Karena kalau saya yakin bahwa untuk pelaporan pajak di 2025 harusnya sudah benar semua. Sudah sangat minimal bang ya. Sudah benar, kalau ada kesalahan mungkin hanya satu dua. Tapi jadi ini kebanyakan case yang sering terjadi di kami di KPP ini adalah justru pembayaran pajak di 2024 tahun sebelumnya. Karena 2025 rata-rata sih sudah rata-rata benar, kecuali untuk beberapa case yang memang ya satu dua lah gitu. Sudah. Jadi gimana Bang Willy? Ada yang mau ditambahin lagi? Kita masuk kesimpulan ya Pak. Kesimpulan Pak. Simpulannya Pak. Kesimpulan. Memang kalau dibilang PPK versus PSPT apakah lawat? Enggak bang, itu kan bukan lawan ya, tapi lebih ke arah mana yang memang masih diakomodir gitu bang ya. Ya. Jadi PPK masih ada,
tapi lingkupnya diperkecil. Ya. Gitu. PSTT PCT juga masih ada bang, tapi malah sekarang lebih luas lagi skupnya, seperti lingkupnya. jadi intinya saling melengkapi. Kalian melengkapi gitu. Kalau menurut saya PBK dan PSTT saling melengkapi. Apa yang tidak ada di PBK pasti ada di PSTT. Kalau zaman dulu apa yang tidak ada di PSTT pasti ada di PBK. PBK. Jadi sebenarnya ini sebenarnya untuk mempermudah kawan pajak semua dalam mengakomodir kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu mungkin terjadi ketika melakukan aktivitas pemenuhan kemajuan pembiayaan pajak. Jadi, Betul. baik, mungkin kesimpulannya cukup sih. Coba Nah, jadi intinya saling melengkapi. Ya, mungkin ada pertanyaan gitu ya. ada pertanyaan dari Apakah ada pertanyaan dari kawan pajak? Boleh silakan. nggak ada? Boleh. Mungkin boleh kita cek pertanyaannya apa? Oh, berapa lama proses permohonan? Permohonan. Proses pengajuan permohonan berarti ya. Oke. Baik PBK atau PST berarti dua-dua lah Pak ya. Nah, Nah, oke. Nah, kalau untuk PBK sendiri kalau budget itu proses penyelesaiannya kalau secara contoh Bang ya di PMK 24 kemarin 21 hari atau di PMK 81 maaf, itu 21 hari kalender sejak permohonan terima secara lengkap. Cuman berhubung pemenangan itu termasuklah salah satu layanan unggulan Bang ya. Ya. Di KPP maka itu disekitarkan menjadi paling lama 10 hari. Nah, itu kalau PBK. Kalau untuk berubah sama kayak waktu di PMK 87 itu paling jam waktu penyelesaiannya 3 bulan sejak permohonan diterima satu. Paling lama itu kalau ya. Jadi masih sama ya. Jadi kalau PSCT yang di era Hotel ini masih sebenarnya jangka waktu masih mengambil si peraturan lama. Peraturan lama yaitu 3 bulan, paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Jadi tapi kalau memang dalam penelitiannya tidak perlu apa namanya penelusuran lebih lanjut sih biasanya nggak sampai 3 bulan ya, lebih cepat karena jadi mungkin tambahan sedikit untuk kawan pajak bahwa sebenarnya Pak gimana sih proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu. Yang pertama kan permohonan nih, permohonan diterima di kami baik secara offline maupun online. Jadi kalau saran kami kalau bisa secara online nanti ajudannya aja secara online nanti nanti case-nya akan langsung bisa didetek oleh petugas kami gitu ya, petugas yang di KPP. Jadi bisa dilihat ya. Kami akan melakukan penelitian nih kamu aja dengan penelitian. Ketika melakukan penelitian nanti ada produk hukum misalnya. Ada dua sih sebenarnya ya. Apakah diterima atau ditolak? Jadi kalau dia ditolak nanti namanya akan keluar namanya surat penolakan ya. Nah, yang kedua kalau diterima maka akan keluar produk hukum namanya SKPLB. Ya, SKPLB. Nah, ketika kamu aja sudah menerima produk hukum SKPLB maka sebenarnya udah separuh jalan nih. Separuh jalan artinya penelitiannya sudah diterima, disetujui, maka tinggal menunggu namanya transfer dana ya, pencairan atau pengembalian gitu. Pengembalian ini nanti akan sama seperti proses sebelumnya, nanti SKPLB akan kemudian ditindaklanjuti dengan namanya penerbitan SKP KPP ya. SKP KPP. Nah, ini pemilih yang banyak kaum belajar tidak tahu bahwa dalam proses SKP KPP nanti kita akan memperhitungkan namanya kompensasi utang pajak. Nah, jadi banyak yang terjadi banyak kaum pajak yang nggak tahu gitu loh. Ternyata ketika kita SKPU-nya benar nih, wajib pajak memohon misalnya 2 juta nih. Mohon maaf 10 juta deh. 10 juta terus kemudian disetujui nih sama KPP, makanya kemudian harusnya keluar dong 10 juta nih. Tapi kemudian kami akan memproses produk hukum lain namanya SKP KPP. SKP KPP nanti akan membutuhkan namanya ada tunggakan nggak gitu ya, ada utang pajak nggak. Nah, ternyata dalam sistem kami mendeteksi bahwa ada tunggakan atau utang pajak sebesar 2 juta misalnya. Maka kemudian SKP KPP yang keluar adalah bukan 10 juta lagi kalau aja, tetapi sudah dikurangi dengan utang pajak tadi 2 juta. Maka yang keluar SKP KPP-nya senilai 8 juta. Itu ya. Jadi kalau aja ingat, pastikan bahwa
Saya tidak meminta pajak, karena banyak kasus begini Kang Majan, saya mau mengembalikan, saya mau minta pengembalian 2 juta misalnya, ternyata pajaknya 5 juta Kang Majan, maka tidak ada yang harus Minus dikembali, dong ya, minus kalau dong, boleh minus. tapi utang pajaknya berkurang 2 juta. Jadi nggak ada yang kembali, tapi sebagian utangnya terlunasi, gitu Ya, ya. tapi mungkin kan Kang Majan mungkin berpikir, saya maunya uangnya kan udah, apa namanya, keluar dulu gitu ke saya pikir uangnya keluar dulu. Nah, jadi ini menjadi, perhatian dari kawan pajak semua, ternyata memang nanti akan ada pemotongan kompensasi utang pajak. Jadi pastikan ada utang pajaknya enggak gitu loh. Kalau memang, kawan pajak setuju ya nggak masalah gitu ya. Ya, kalau memang ada utang pajaknya, ya nanti harus pikirkan terlebih dahulu lah, gitu. Pikir matang-matang bagaimana, untuk permohonan PSDT ini, gitu. Nah, kalau udah keluar produk namanya SKP KPP, nanti tinggal proses pencarian SPNKP, Pak. Di KPPN ya. KPPN. Jadi prosesnya ya itulah, makanya tadi bisa sampai 3 bulan, lebih kurang dari, karena ada proses sampai SPNKP juga, kemudian bisa lebih panjang lagi. Tapi biasanya nggak sampai di 3 bulan gitu ya. Tergantung dari case-nya gitu. Kalau rata-rata sih yang normal-normal saja, nggak ada permasalahan apa namanya, lampiran apa dokumennya lengkap, jelas, itu biasanya akan lebih cepat ya. Iya, begitu. Ada lagi pertanyaan lagi mungkin? Jadi kira-kira dan oke Mo, Seperti udah jelas, cukup jelas dong ya. cukup jelas bahwa apa yang, bisa dilakukan oleh, kaum pajak semua. Jadi, eee, jelas ya sebenarnya, sebelum kita tutup mungkin kita sekali lagi review bahwa PBK dan, versus PSDT itu adalah, eee, 2 hal yang, berdampingan, saling melengkapi, ya, antara bahwa apa yang bisa dilakukan di PBK, tidak bisa dilakukan di PBK, maka bisa dilakukan di PSDT, gitu ya. Jadi, sama sebetulnya, eee, PBK sebelum Kotek itu mengalami, penyempitan ya, pengurangan. Pengurangan. Gantian sama PSDT. Nah ya, jadi dulu lebih luas cakupannya PBK belum konteks, sekarang nih PBK di era konteks ini lebih lebih sempit gitu ya. Jadi cuma ada 4 item hal-hal yang bisa dilakukan PBK. Sebaliknya, PSDT ketika dulu cakupan sebelum konteks itu lebih sempit, maka di era konteks ini menjadi lebih luas. Tadi ada 6 hal yang bisa, kamu saja lakukan, gitu ya. 6 hal itu. Jadi ingat PBK tadi ada 4, PSBB ada 6 hal yang bisa dilakukan dalam, mengajukan permohonan. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini berguna bagi kamu saja semua, bisa menambah manfaat dalam, pekerjaan, aktivitas dalam memenuhi, kewajiban perpajakannya. Baik. Jadi terima kasih atas perhatian kawan kalian semua. Kita berjumpa lagi dalam acara nilai KPP Pertama merupakan berikutnya di edisi berikutnya dengan topik-topik yang lebih lebih Mantap loh ini. lebih hangat ya pemilih. Nah, jangan lupa. Up to date belum ya? Iya betul. Jangan lupa nanti, untuk Follow. informasi informasi yang lebih update, terkait kewajiban perpajakan atau informasi apapun, tentunya bisa, Kang Pajak diikuti di IG IG live kita, IG KPP Pratama Lupakan di, Pajak Lupakan. Ya, jadi atau kalau misalnya Kang Pajak juga akan, berkonsultasi boleh ke langsung ke KPP Pratama Lupakan. Baik, oke. itu aja. Setuju. Terima kasih atas kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.